Terlalu sibuk kerja demi keluarga sampai lupa ngebahagiain diri sendiri. Gas. Hasil duit yang lu nikmatin sendiri tuh apa? Hermes 500 juta misalnya kayak gitu maksudnya. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Saya sama Raffi sama artis dari dulu kerja pagi sampai pagi, tapi gue nggak pernah lihat dia pakai barang-barang mewah dan jalan-jalan ke sana ke sini. Stiker ketawa, captionnya adalah nanti ya pas waktu aku kosong. Nanti gue gila. Oke deh bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berita artis, gosip viral, serta drama yang sedang ramai diperbincangkan publik. Hari ini kita akan membahas Ruben Onsu, Denny Sumargo, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad hingga kembali memanasnya polemik dengan Sarwenda yang memunculkan banyak spekulasi dari netizen. Benarkah ada sindiran yang mengarah ke Ruben? Kenapa podcast Deddy Corbuzier kembali menjadi sorotan? Dan mengapa unggahan beberapa pihak justru membuat suasana semakin panas? Perkembangan terbaru justru semakin membuat publik bertanya-tanya. Mulai dari pernyataan Ruben di podcast unggahan Denny Sumargo, video Raffi Ahmad yang ikut ramai diperbincangkan hingga reaksi netizen yang semakin liar di media sosial. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Oke, cukup ya. Dia memang minta satu rumah tapi jual semua rumah dan semua aset untuk melunasi rumah mewah itu. Sebetulnya nggak begitu, bukan hanya satu rumah yang mau diminta kok Kakak Merah. Ya, Satu rumah itu yang dia pengen minta itu harus menjual semuanya dulu yang ada, dikasih ke dia gitu. Wow. Pantesan sertifikat dipegang semua. Hah? Oh iya ya. Sorry IG tunangannya Manda tapi udah dihapus, untung keburu di SS. Kok nggak bikin Instastory bohong bro? Wih ini niatnya mau silaturahmi tapi udah private. Oh ini kok nyerang Ponyo. Udah Mandanya aja lagi dicari nama DJ. Lo lagi cari gara-gara. Betul banget dong. Kalau soal roasting Indosiar memang pemenang. Kurang ajar banget sutradaranya. Si Dio nih mulai cari gara-gara lagi nih kayaknya nih. Kenapa mak? Janda gadis. Mak apa mak? Kenapa? Golak ban juga lu mulutnya lama-lama lu. Terlalu sibuk kerja demi keluarga sampai lupa ngebahagiain diri sendiri. Gas. Hasil duit yang lu nikmatin sendiri tuh apa? Yang gue nih. Apa ya? Misalnya jalan-jalan ke Eropa gitu, atau beli tas. Kalau Irfan kan Hermes 500 juta misalnya kayak gitu. Ini terlalu glamor. Temen lu tuh. Atau Ya. beli jam tangan ratusan juta gitu maksudnya. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Iya ya, pertanyaan gua, hasil uang yang lu nikmatin apa? Kalau yang gue nikmatin nggak ada. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Gue dibilangin nggak ada gue, karena masih banyak tugas gue yang belum selesai. Iya sih. Jadi kalau gue harus penuhi diri gue dulu, nanti akan ada kering yang lain. Pertanyaan bagus, satu pertanyaan tapi menjawab semuanya. Dia sama Raffi sama artis dari dulu kerja pagi sampai pagi, tapi gue nggak pernah lihat dia pakai barang-barang mewah dan jalan-jalan ke sana ke sini. Pada saat gue tag video, gue secara nggak sengaja ya ngelihat storynya Bang Denny Sumargo ya, stiker ketawa, captionnya adalah. Kemudian di sini gue coba masuk ke komen-komenannya. Ini nggak apa-apa bang, saja seimbang kak. Surprise banget Om Deddy. Ya, diundang nggak bisa, tapi tiba-tiba nongol di podcast sebelah tuh. Jadi banyak sebagian dari netizen justru malah arahnya hampir sama dengan opini gue gitu. Apakah jangan-jangan ini karena ngundangin Bang Ruben dari kemarin gitu, diundang agak datang-datang, malah yang datang pengacaranya gitulah. Nah beda dengan si Endah. Kalau si Endah mah memang dianya yang pengen datang sampai berkali-kali ngubungin Bang Densu karena ada videonya nih.
Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Oke. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Oke. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Tarwenda datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan. Aku bilang, Wen, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini? Kamu bisa hubungi infotainment lah. Gitu. Ditolak. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya, negur, ngasih tahu supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya, karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya. Nah, gitu, karena saya nggak fair karena bukan saya hakimnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, ya udah. cerita Raffi Ahmad pernah ditolak kolab saat merintis YouTube. Dia bilang, iya kak, pas aku waktunya kosong. Karena orang itu bintang itu banyak. Lu jawab jujur sama gue. Rapi coy. Pernah nggak menawarkan seseorang kerjasama atau dalam sebuah proyek apapun, tiba-tiba dia kasih harga fantastik banget? Itu kan cara menolak. Apa yang ada di pikiran lo? Gue juga pernah waktu itu gue waktu itu pertama-tama baru nge-YouTube. Terus bisa gue ngajakin ada, ayo kita ini Si bla 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 gitu. ya adalah. Terus gue bilang dulu, ya yuk kak gini. Wah, ada yang nolaknya juga. Ya kak, iya nanti ya kak. Pas aku waktunya kosong. Oh iya. Oh iya siap. Tadi kan lu, Iya. orang tuh taunya gue nyinyir ya. Tapi orang nggak tahu lu tuh lebih nyinyir. Cuma Ya, gue gue tuh tahu lebih- ekspresi lu nih. Lu tau gini kan, cuma gini dong. Apa? Cuman udah gila gitu. Terus Gua nih Ya. gua ngebales WA orang nih, mau yang mau senior mau junior, ayo kita ketemu. Gak mungkin gue jawab, ya oke, nanti aku cari waktu. Ya oke, gue cari waktu yang kosong ya. Nggak mungkin. Oke, aku carikan segera waktunya. Kan gitu. Ini gila. Ya oke, nanti ya pas waktu aku kosong. Nanti gue gila. Oke deh bos. Dia memang minta satu rumah tapi jual semua rumah dan semua aset untuk melunasi rumah mewah itu. Sebetulnya nggak begitu, bukan hanya satu rumah yang mau diminta kok kakak Merah. Satu rumah itu yang dia pengen minta itu harus menjual semuanya dulu yang ada, dikasih ke dia gitu. Wow. Jadi artinya bukan itu tujuannya itu. Dia hanya minta satu rumah, betul kata dia. Tetapi satu rumah itu kan hutangnya masih ada tuh banyak. Koruben itu punya apa. Itu mau dia tuh udah ambil semua, jual semua, lunasin ini ke rumah begitu. Parah sih. Sebetulnya kalau nggak terjadi haknya Koruben ketemu anak ini, mungkin itu akan dilakukan juga buat sama Koruben. Berarti seperti begitu Koko. Satu rumah tapi dia minta jual yang lainnya buat lunasin satu rumah itu. Parah ya. Paham kan lo? Ya emang Iya, minta satu rumah, tapi itu yang paling besar nilainya. Iya, Merah. gitu. Iya, benar. Gitu. Sudah kuduga itu, ya kan. Sebenarnya memang dia pengen satu rumah katanya, tapi dia kepengen yang lain itu dijual untuk ngelunasin rumah yang itu. Oh Tuhan, triknya memang, aduh, nggak semua orang nih punya trik ini. Dia itu cuman ya ketahuan sih. Makanya udah aku bilang ini sih masalah uang sebenarnya. Iya. Iya, kalau seandainya uang yang 6 bulan itu lancar, ya nggak akan ada keributan sampai membuka aib ini itu, ya kan? Kayak gitu loh. Biasanya tuh kata si Deddy Corbuzier tuh ya, biasanya orang yang kalau sudah salah itu pasti mencari lagi itu hal-hal lain tuh, ya kan, untuk dijadikan topik. Karena dia panik, iya kan, karena dia panik. Nggak mungkin kesalahan itu sudah terpojok langsung diem aja gitu, nggak mungkin, pasti akan mencari lagi kebohongan yang lainnya. Tapi gue seneng loh, teruntuk nih Deddy Corbuzier nih, gue senang di sini. Ya kelihatan dirimu di sini tuh kayak masuk gitu ke ceritanya si Onsu, ya kan, kau tuh tenang gitu, ya
terus cara nanyanya kayak gitu, nggak kau mencerca bla 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 bla. Padahal seperti yang satu itu dicerca, padahal waktu perempuan datang itu biasa aja dia, bahkan mungkin ya. Jadi di sini kita bisa menilai ya. Dan gua sih sedih sih gitu di podcastnya si Onsu tuh yang sama si Deddy Corbuzier, isi hati banget itu dia keluarkan. Sebagaimana sabarnya dia gitu, dia nggak pernah bilang kalau hanya untuk, dia nggak pernah bilang nggak ada kalau hanya untuk kebutuhan anak-anaknya sekalipun. Memang nggak ada, nggak pernah, ya kan. Pantesan sertifikat dipegang semua. Hah? Oh iya ya. Rencana jahat mereka mau memisahkan ERKO, tapi mereka lupa ada Allah yang berkuasa. Iya. Etalasenya nomornya nomor 2. Kamu ambil payment sekarang, bawa pulang. Kalau Isinya kalian emot mau semua. COD juga boleh. Ujang 88. Etalasenya nomornya nomor 2. Kan kita pernah bahas gitu dulu. Ya, kamu Ini ambil udah malam, payment komen. sekarang, bawa pulang. Nah, ya. Masih ya, tetap kamu ya yang pada mau lihat di beginian, isinya emot semua. subsidinya beli 5 sabun cuci muka nomor 1 di antara semua sabun cuci muka dia paling bagus perkoreaan. Etalasenya nomornya nomor 2. Sabun muka perkoreaan udah pasti paling bagus dia si Iplet ini butuh banget dong. Film CEO-CEOan akhirnya muncul juga nih filmnya. Kalau soal roasting, Indosiar memang pemenang. Kurang ajar banget sutradaranya. Kisah nyatanya nyata banget. Indosiar spesialis bikin film yang lagi viral. SCTV spesialis tayangan ulang FTV orang yang lagi viral. Indosiar roastingnya langsung pakai sinetron biar kelihatan real. Titik terendah artis di roasting Indosiar. Kalau Indosiar kayak gini, gas aja. Jangan cerita azab jenazah, kegiling mesin aduk semen lagi. Terinspirasi dari Endah dan lelaki numpang itu. Buset, komentarnya pada ini mah. Sekarang gue percaya film Indonesia diangkat dari kisah nyata. Ini mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu, karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, karena ayahnya. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya dari awal isi rumah aku gitu, tapi aku kan juga bisa, maksudnya Aku minta stop RO Pak Gendut, pihak sana semuanya stop kasus ini udah terlalu kemana-mana, aku udah kehilangan banyak hal. Ntar dulu, Sarwendi minta damai. Unyu bohong, Unyu nggak percaya Sarwendi. Tio udah pergi, biar gimana pun juga itu anak-anak kamu RO ya, aku nggak mau keluarga ini hancur. Bohong, Bunda nih bohong, problematik, manipulatif. Bohong kayak gitu. Bunda itu ngebohongin orang media sosial terus. Gak ngomong. Bunda bohong, aku tahu. Aku kenapa? Bunda manipulatif. Itu serius. Iya, Bunda bohong. Aku udah nggak mau tinggal di sini lagi. Aku mau ke rumah Haji RO aja. Haji RO aja. Geli banget anjir. Ups, ada yang pansos. Oke. Ini aku step videonya ya. Aku mau nanya nih sama kakak, serius aku mau nanya. Waktu zaman dulu Lenong bocah tuh kakak udah punya TV apa belum? Atau kakak baru keluar dari pedalaman? Atau kakak hidup di zaman batu? Aduh. Atau kakak, lupa aku. Pada zaman itu nggak semua punya TV, ya kan? Kurasa kau juga nggak punya TV kau kan? Jadi kau nggak nonton. Yang Ruben Pasos sama si Endah itu ya.
Pegang handphone ini sekarang kan baru tahu ke berita-berita kok nyerocos. Mentang-mentang dengar orang nangis-nangis kau merasa kau membela orang yang tersakitin. Sakit kau. Makanya otak kau terbalik. Terus kau bilang pula CRO pansos. Memang terbalik otak kau. Percayalah. Makanya kau lain kali ya kau searching. Kau lihat tuh di Google ya siapa artis, siapa SW ya. Biar nggak terbalik otak kau. Ya. Enak. Abi nunjuk batuk dah. Endah ngomong di podcast na Bang Denny, lamun endah teh untuk membatasi anak-anak sareng bapak na. Tapi sahur pengacaraan AA Uben, hantu gitu cerita na. Tapi endah teh membatasi. Tapi netizen pada ngomong kieu dah. Ku abi dibacakeun ya. Pas lomba balet ayahnya cuma ketemu sebentar aja diawasin sama CEO. Gimana nggak dibatasin? Wajar lah Ruben ganti nomor karena dimintain duit mulu. Makin dia klarifikasi makin muak netizen. Jadi netizen teh tos muak ka endah. Tapi abi mah henteu dah. Endah abi mah henteu dah. Henteu muak abi mah menikah pisang. Kamu punya nggak temen yang sering banget berbohong? Bahaya banget loh sayang. Yang lu omongin kayaknya buat lu Dewen yang suka berbohong. Apalagi waktu lu podcast di Densu. Gue yakin deh gak ada satupun dari mulut lu yang keluar itu benar-benar jujur. Tapi semuanya lu berbohong, gak ada kejujuran satupun. Menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Kamu punya Delon Denny Sumargo ngono lho podcast iki koyo Deddy Corbuzier ya. Lek wong lagi menyampaikan sesuatu atau lagi menjelaskan sesuatu ki dirungokne sik. Ora kesusu dipotong-potong ngono kuwi. Ya untung Ruben ra datang ning podcastmu ya karena podcastmu ki jan ora yes blas ngono kuwi. Kowe iki ora iso netral, kowe iki ora iso ning tengah-tengah. Kowe iki terlalu memihak sebelah pihak ngono kuwi ya. Kui belajar kono karo Deddy Corbuzier. Nek wong ngomong ki dirungokne sik ya ora dipotong-potong ya. Ora kok keminter karepmu dhewe ngono kuwi. Wong lagi menjelaskan lagi ngomong iki aja diselo-selo ngono kuwi. Nek wong Taiwan ngomongnya apa? Cacoe meo limau. Si dia nih mulai cari gara-gara lagi nih kayaknya nih ya. Janda gadis. Mak apa mak? Kenapa? Dolak ban juga lu mulutnya lama-lama lu. Nggak ada ininya lu. Ini lagi marahin Gio. Manas-manasin si Ruben aja lu. Nggak malu lu. Mulutnya kayak cewek lama-lama lu. Ini bukannya yang dulu ngomong bangkit lah. Ini bukan sih? Kok sekarang kayak ngebela Ruben? Tak ada gunanya kalau begitu lu. Bego banget tuh jadi laki-laki lu. Ini Sarwenda juga nih, samanya juga nih. Kenapa mak? Pasangannya mulutnya kayak begitu, bukan ditegur, bukan apa, malah ketawa cekak-cekikan di itu. Kamu di pansos. Gila bener kalau orang berdua nih ya, bener gila ya. Dibilang pinjol lah, dibilang selingkuh, sama kasur lah, dijogetin aja. Bodoh amat. Coba kita cek videonya. Story IG tunangannya Manda tapi udah dihapus, untung keburu di SS. Lo tahu apa sih sama kehidupan veteran? Nikahin tuh si Manda biar nggak berisik mulu. Kok nggak bikin Instastory bohong bro? Oh, si Manda tunangannya yang sekarang dicariin sama netizen. Wih nih, hubnya sama pacarnya Manda apaan dari beritanya RO sama SW? Iya apa ya? Apa sih pacarnya Manda ikut-ikutan? Kok mereka tersinggung ya? Maksud gue IG-nya veteran kan nggak nyebut siapa, yang cuma tulisan bohong doang. Tapi kok mereka bereaksi ya? Ngerasa kali guys ya? Ya elah baru mau bertamu bro, udah prepaid aja, mainnya nggak seru ah. Oh sekarang udah di prepaid. Niatnya mau silaturahmi tapi udah prepaid. Oh ini, oh nyerang Onyo. Ini kan? Postingan IG story pacar Manda Sisan Sarwenda yang menyinggung veteran. Enda sekarang merasa tersakiti. Yang memulai huru hara di awal siapa? Kau kan Enda? Sekarang merasa terzolimi. Tujuan ke podcast membersihkan nama ya. Tapi apa? Dihujat.
malah makin dihujat, malah makin dihantam kamunya. Si Enda nampak kali takut mati karirnya, mampus. Anak pungut, pintar juga kamu ya. Hei, ibu pungut, Habis lo. pinter juga kau ya. Sampet lagi Ngoceh-ngoceh, anak pungut, kenapa? Ada apa ibu pungut? Ada apa? Malu. Butuh korek gak, Bu? Sampai segitunya. Oh, kenapa? Kayak ada dendam sesuatu deh ibu ini, ibu pungut ini. Sembarangan, pungut lu. Kenapa lu? Ngomong, kenapa? Kenapa lu? Semua orang juga tahu itu anak RO. Tahu kan RO? Tahu nggak RO? Asal jangan berkoar-koar lu setiap hari lu. Anak pungut. Iya, maaf ya Bu Pungut. Oh my god, Nisha. Dulu mesra, sekarang Ruru dan Dedot kan sealiran, ya udah pastilah kau bela. Cie. Doe. Apa nih? Mau nyenggol-nyenggol masalah ini Sarah? Iya. Nah, nyenggol masalah Sarah lo. Oke, sebentar. Ini masalah Sarah itu kalau nggak salah ada rahasia terbesar Enda yang dipegang Ruben. Ada di podcastnya si Nanda Persada kalau nggak salah, si Nanda lah ya. Ini oke. Jangan ke situ deh, beneran gue bilangin. Selama masih nyari makan dari kita nih ya, ngarepin duit dari kita di sini, ini jangan ke arah sana deh lo. Iya. Daripada warung lo sepi, nggak ada yang mau beli, ya. Daripada usaha lo kelar karena lo dianggap sara. Hati-hati lo, itu isu yang sangat super sensitif, bisa menghancurkan dalam sekejap mata. Pikir pakai otak ya. Kalau lu sayang sama junjungan lo, lu jangan sekali-sekali. Atau emang ini rahasia besar itu? Sekalian hancur-hancuran nih. Guys, setelah saya mengikuti isi video ini dari awal sampai akhir, saya pribadi semakin yakin kalau kasus ini sudah berkembang jauh melebihi persoalan awalnya. Yang tadinya hanya persoalan rumah tangga, sekarang sudah melebar kemana-mana. Podcast, Instagram Story, komentar netizen, kreator konten, bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak punya hubungan langsung dengan persoalan ini ikut memberikan pendapat masing-masing. Akibatnya, suasana menjadi semakin panas dan sulit dikendalikan. Kalau menurut saya pribadi, salah satu bagian yang paling menyentuh justru ketika Ruben menceritakan bagaimana selama ini dirinya bekerja keras demi keluarga. Bagi saya, jawaban Ruben saat ditanya tentang hasil kerja keras yang benar-benar dinikmati untuk dirinya sendiri terasa sangat menyentuh. Di saat banyak orang mungkin berlomba membeli barang mewah, liburan ke luar negeri, atau menunjukkan gaya hidup glamor, Ruben justru mengatakan bahwa dirinya merasa masih memiliki banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Terlepas dari siapa yang benar atau salah dalam konflik ini, saya bisa memahami mengapa banyak orang merasa iba setelah mendengar pengakuan tersebut. Saya juga melihat cara Deddy Corbuzier membawakan podcast kali ini cukup berbeda dibandingkan kesan yang sering muncul di media sosial. Dalam video ini terlihat bahwa Deddy berusaha memberikan ruang kepada narasumber untuk menjelaskan tanpa terlalu banyak memotong pembicaraan. Menurut saya, format seperti itu membuat penonton lebih mudah memahami sudut pandang narasumber. Kita bisa mendengar penjelasan secara utuh sebelum akhirnya menarik kesimpulan sendiri.
Kemudian muncul pula pembahasan mengenai Denny Sumargo yang kembali menjadi bahan pembicaraan karena unggahan Instagram story miliknya. Apakah unggahan itu benar-benar ditujukan kepada Ruben atau tidak? Menurut saya sampai sekarang tidak ada kepastian. Yang terjadi justru banyak netizen langsung menghubung-hubungkan berbagai kejadian sehingga akhirnya muncul berbagai spekulasi. Saya pribadi lebih memilih berhati-hati daripada langsung menyimpulkan sesuatu yang belum jelas arahnya. Begitu juga ketika muncul video Raffi Ahmad yang menceritakan pengalamannya pernah ditolak berkolaborasi saat awal merintis YouTube. Banyak netizen kemudian mencoba mengaitkan cerita tersebut dengan situasi yang sedang ramai sekarang. Padahal bisa saja itu hanya kebetulan. Tetapi memang begitulah media sosial. Sedikit saja ada kemiripan situasi, langsung muncul berbagai teori dari warganet. Menurut saya, justru inilah yang membuat kasus ini semakin sulit selesai. Bukan hanya karena pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga karena begitu banyak opini yang terus bermunculan setiap hari. Satu unggahan saja bisa memancing ribuan komentar. Satu podcast bisa melahirkan puluhan video reaksi. Akhirnya isu ini terus hidup karena terus dibahas dari berbagai sisi. Saya juga melihat banyak sekali komentar yang sebenarnya sudah terlalu jauh. Ada yang menyerang pribadi, keluarga, bahkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok persoalan. Menurut saya, hal seperti itu tidak seharusnya terjadi. Kita boleh memiliki pendapat, tetapi tetap harus menjaga batas agar tidak berubah menjadi serangan pribadi. Yang menarik perhatian saya adalah ketika berbagai pihak mulai saling mengaitkan unggahan media sosial dengan kejadian-kejadian lain. Sedikit saja ada story, langsung dianggap sindiran. Sedikit saja ada podcast baru, langsung dianggap membalas podcast sebelumnya. Padahal belum tentu semua itu memang saling berkaitan. Disinilah menurut saya penonton juga perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi. Kalau berbicara mengenai Ruben sendiri, saya melihat sosoknya sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Apapun yang dilakukan pasti akan menjadi bahan pembicaraan. Diam disalahkan, bicara juga disalahkan. Datang ke podcast menjadi sorotan, tidak datang ke podcast juga tetap dipertanyakan. Situasi seperti ini tentu tidak mudah dijalani siapapun. Di sisi lain, saya juga merasa semua pihak seharusnya mulai memikirkan bagaimana mengakhiri polemik ini. Karena semakin lama konflik ini bergulir, semakin banyak orang yang ikut terseret. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah dibahas kini ikut menjadi sasaran komentar netizen. Saya pribadi juga berharap para kreator konten, termasuk kita semua yang membuat video reaksi, tetap bisa menjaga batas. Reaksi boleh, opini boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi fitnah atau menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Justru sebagai penonton kita harus belajar membedakan mana fakta yang benar-benar disampaikan dalam video dan mana yang hanya berupa dugaan dari netizen. Yang saya lihat dari keseluruhan narasi ini adalah betapa besarnya pengaruh media sosial terhadap opini publik. Sekali sebuah video viral, efeknya bisa sangat panjang. Satu podcast bisa memengaruhi persepsi jutaan orang. Karena itu menurut saya semua pihak perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata maupun membuat unggahan. Pada akhirnya, saya hanya berharap persoalan ini bisa segera menemukan titik terang dan tidak terus menjadi konsumsi publik tanpa akhir. Biarlah pihak-pihak yang memang berkepentingan menyelesaikan persoalannya dengan baik. Semoga semua pihak mendapatkan jalan keluar terbaik, terutama demi keluarga dan anak-anak yang juga ikut terdampak oleh situasi ini. Nah, itu semua adalah pendapat pribadi saya berdasarkan video yang baru saja kita tonton. Kalau kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, tentu tidak masalah. Silakan tuliskan pendapat kalian dengan sopan di kolom komentar.
kita berdiskusi dengan sehat tanpa saling menghina ataupun menjatuhkan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus Hanel Sura Pentol dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar Hanel ini semakin berkembang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.